Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel B123DA. Hari ini, saya ingin membuktikan ramalan saya beberapa bulan yang lalu. Apa kalian masih ingat? Dulu, saya pernah mereview helm Ultraman 3 yang ini, dari seri Hero Helmet. Kalau kalian mau lihat video reviewnya, ada di sini. Dan saya juga menuliskannya di deskripsi, silahkan kalian cek. Dulu, sewaktu saya mereview helm Ultraman 3 yang ini, saya mengatakan bahwa ada Ultraman lain dari seri yang sama, yaitu Ultraman Zero. Tetapi, pada saat saya mereview helm Ultraman 3 ini, helm Ultraman Zero-nya belum masuk ke pasar Indonesia. Dan saya mengatakan, cepat atau lambat, helm Ultraman Zero pasti akan masuk ke pasar Indonesia. Dan ternyata, ucapan saya terbukti. Inilah buktinya. Yap, ini adalah helm Ultraman Zero dari seri yang sama dengan helm Ultraman 3 yang waktu itu. Baiklah, segera saja kita akan cek box artnya. Dimulai dari sisi sini. Yap, di sini tertulis Super Hero Return, bukan Hero Helmet lagi. Ya wajar lah ya, namanya juga buatan Cina, suka-suka mereka lah, mereka mau nulis apa. Lalu di sini 3 plus ya, berarti ini untuk usia 3 tahun ke atas. Lalu di sini ada foto price-nya Ultraman Zero. Lalu di sini ada tulisan Mask with Light. Lalu yang menarik dari boxnya adalah di sini kita melihat ada potongan. Jadi sebenarnya bagian tengah dari boxnya ini bisa kita tarik. Dari sini, di sini ada lubang, bisa kita tekan lalu kita tarik. Dan ketika kita buka, maka akan ada window. Sehingga helm Ultraman Zero yang ada di dalamnya bisa terlihat dari luar kotaknya. Berbeda dengan box art dari Hero Helmet, di mana Hero Helmet ini sama sekali tidak memiliki window. Ini benar-benar tertutup. Jadi mereka membuat improvisasi ya untuk box Ultraman Zero ini. Tetapi jika kita ingin memperlihatkan helm Ultraman Zero yang ada di dalamnya, otomatis kita harus melepas bagian Ultraman Zero yang ini. Dan berarti kita akan kehilangan gambar Ultraman Zero yang sangat keren ini. Sayang juga sih sebenarnya. Lalu di sini ada tulisan Heroic Dream Theory. Nggak tahu maksudnya apa. Kok mimpi heroic teori. Teori mimpi heroic, apa maksudnya? Lalu di sini Exquisite Styling, wah stylenya sangat keren ya. Lalu Inductive Light, lalu ini Collection Edition. Why they said Collection Edition? Biasanya kan Collector's Edition ya. Ya nggak tahu lah mereka maksudnya bahasa Inggrisnya kayak gimana. Lalu di sini biasa ya, ada foto Ultraman Zero sedang berpose. Di bagian belakang Ultraman Zero lagi sama Heroic Dream Theory, Superhero Return, Mask with Light. Jadi di sini semuanya full ya Ultraman Zero, berbeda dengan versi Hero Helmet ini di mana ini Ultraman 3, tapi entah kenapa di sini ada Ultraman Trigger, Power Type pula. Lalu di bagian sini juga sama Heroic Dream Theory, Inductive Light, Exquisite Styling, and Collections Edition, Mask with Light. Lalu ini petunjuk untuk pemasang tanduknya. Lalu ini untuk menyalakan lampunya. Untuk bagian bawah, ya seperti ini ya, biasa tulisan Cina saya nggak bisa baca. Lalu untuk bagian atasnya adalah Rise-nya Ultraman Zero yang keren sangat ini. Lalu Mask with Light, dan sini Superhero Return. Oke, sudah cukup untuk box artnya. Sekarang kita akan melihat helmnya. Nah, ini dia untuk helm Ultraman Zero-nya. Dan ini untuk sebentar, agak susah. Nah, ini tanduknya. Zero Slugger. Oke, this is it.
Oke, yang menarik dari Zero Slugger-nya ini, dia memiliki huruf. Ini A dan ini B. Dan di helmnya sendiri juga ada petunjuknya. Ini B dan yang ini A. Jadi Ice Slugger, Zero Slugger yang A dipasangnya di bagian yang A, lalu yang B dipasangnya di bagian yang B. Dan ini tidak interchangeable ya. Ini tidak bisa dibolak-balik, nggak bisa ditukar. Karena seperti yang kalian lihat di bagian sini, dia ada sudutnya. Nah, ini dia. Nih, dia ada sudutnya seperti ini. Jadi, yang B cuma bisa dipasang di bagian yang B, dan yang A hanya bisa dipasang di A. Jadi, kalau kalian membeli helm Ultraman Zero yang ini, pastikan Zero Slugger yang kalian dapatkan itu adalah B dan A. Jangan BB atau AA ya. Karena kalau kalian dapatnya BB, semuanya B, kalian nggak akan bisa pasang di bagian yang A. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian dapatnya AA, kalian cuma bisa taruhnya di yang A, nggak bisa ditaruh di yang B. Emangnya bisa ketuker jadi BB semua atau jadi A semua? Ya kenapa nggak bisa? Bisa aja lah, namanya juga manusia. Apalagi nih, helm yang notabene unlicensed ya, ini bukan helm resmi, bukan buatan Bandai, dan juga nggak ada license dari Suburaya, jadi ya bisa-bisa aja ketuker. Jadi kalau kalian beli helm Ultraman Zero ini, pastikan Zero Slugger yang kalian dapatkan ini A dan B. Jangan sampai dapat double. Itu aja. Lalu untuk memasang Ice Slugger-nya, ini dia ada lock di sini ya. Jadi ini some kind of one time attach ya. Jadi kalau kalian udah pasang, kemungkinan akan sulit untuk dilepas lagi. Karena ini dia ngelock dan ini sangat tipis ya, lihat ini tipis banget. Jadi kalau udah terpasang, udah kekunci di sini, kalau kalian tarik paksa mungkin bisa lepas lagi. Tapi perkara patah atau enggaknya saya nggak jamin. Kemungkinan sih akan patah kecuali kalian beruntung. Jadi saya sendiri juga belum pernah memasang ini sampai ngelock. Saya paling cuma nempel begini aja di bagian depan. Bagian belakangnya saya biarin agak keangkat supaya nanti bisa dilepas lagi. Sama yang bagian A-nya juga, saya nggak berani pasang mati. Saya nggak berani masang sampai dalam. Takutnya nanti nggak bisa dilepas lagi. Karena ini kalau udah nggak bisa dilepas, nggak bisa masuk lagi ke boxnya. Tuh, jadi kalau saya pasangnya paling cuma begini aja. Kecuali kalau kalian ingin pakai untuk perform cosplay ya. Kalau kalian ingin pakai untuk perform cosplay ya, mau tidak mau kalian harus lock. Tapi kalau hanya untuk display atau hanya untuk photo shoot, ya saya rasa begini aja udah cukup. Oke, sekarang kita lepas dulu Zero Slugger-nya. Oke, dan sekarang ya sudah pasti kita lihat interior dalamnya. Yap, interior dalamnya seperti ini. Kurang lebih ini sama dengan helm Ultraman 3 yang ini ya. Bagian interior dalamnya dia juga sama-sama dua sisi. Dia sama-sama ada belahan di tengahnya seperti ini. Versi Ultraman 3 dia ada belahan di tengah seperti ini. Ini juga sama. Di bagian tengahnya ada belahan. Lalu di sini nih biasa reflektornya. Cuma untuk Ultraman Zero ini dia untuk reflektornya dia menggunakan busa ati warna putih. Tidak seperti Ultraman 3 yang ini. Kalau Ultraman 3 yang kemarin dia pakainya busa ati warna hitam. Jadi untuk yang Ultraman Zero ini dia ada improvisasi ya. Ada peningkatan karena pakainya warna putih, jadi refleksi cahayanya lebih bagus. Dan juga untuk touch sensornya. Sensor sentuhnya dia berada di sini. Ada di sini. Jadi tepat di atas permata di dahinya. Oke, kalau gitu sekalian aja kita akan lihat saat matanya menyala.
Nah, ini dia saat matanya menyala. Karena touch sensornya ada di atas permata di dahinya, jadi kita switch-nya di sini. Nah, lebih bagus ya. Kalau Ultraman 3 yang kemarin, sebentar, ini Zero Slugger-nya saya simpan dulu aja. Kalau Ultraman 3 yang kemarin, dia itu sensor sentuhnya ada di belakang sini ya. Tuh. Jadi kita harus menyentuh bagian belakang, bukan di dahi. Sedangkan untuk Ultraman Zero ini dia di jidat. Jadi lebih keren sih untuk menyalakannya. Ini lebih mirip dengan helm bapaknya, yaitu Ultra 7. Untuk helm Ultra 7 ini, kita harus menekan permata yang ada di dahinya seperti ini. Nah, saat permata di dahinya ditekan, maka eye slugger-nya akan menyala. Saya juga sudah pernah mereview helm Ultra 7 yang ini. Kalian bisa lihat di sini. Dan saya juga menuliskannya di deskripsi, silahkan kalau kalian mau lihat. Ini adalah helm Ultra 7 yang license. Jadi ini helm resmi, helm official yang diproduksi oleh Takara. Dan ini official license by Tsuburaya. Berbeda dengan Ultraman Zero yang ini. Kalau Ultraman Zero yang ini dan Ultraman 3 itu tidak license, ini buatan Cina dan tidak di license, juga tidak di-approve oleh Tsuburaya. Sementara untuk helm Ultra 7 yang ini adalah helm license yang di-approve oleh Tsuburaya. Jadi kalau anaknya itu untuk menyalakannya disentuh, sedangkan bapaknya ditekan. Like father like son ya. Improvisasi. Jadi peningkatan, bapaknya masih harus ditekan seperti ini, sementara anaknya cukup di touch saja. Dan bapaknya matanya tidak menyala, sementara anaknya matanya menyala. Ya, ada peningkatan lah ya. Oke, sekarang saya ingin sedikit mempoint out dari mana dia bisa melihat keluar. Ya, seperti yang kalian lihat di sini dia ada celah. Di sini ya ada garis. Jadi dari sinilah kita bisa melihat keluar. Nih garis seperti celengan. Dan ini benar-benar bisa muat dimasukin uang receh ya, tuh. Uang koin aja benar-benar bisa masuk. Jadi dari sini kita melihat keluarnya dari bagian atas mata. Dan di sini juga di samping mata ada lubang. Tapi ini bukan untuk melihat ya. Kemungkinan besar ini untuk bernafas karena posisi mata kita tidak mungkin ada di sini. Dan ini juga celahnya lumayan besar. Tuh, uang receh juga masih bisa masuk di sini. Oke, kalau dilihat dari dalam itu seperti ini. Ups, matanya nyala. Seperti ini. Oke, sebentar saya matikan dulu bitsnya. Nah, seperti inilah kita bisa melihat keluar. Jadi dari celah seperti lubang celengan di atas matanya, seperti ini pandangan kita keluar nanti. Dan ini cukup jelas sih, karena ini garisnya lumayan lebar dan celahnya juga lumayan panjang. Jadi melihatnya cukup jelas. Lihat seperti ini. Lalu dari sini, dari samping matanya juga bisa. Nah, ini lubangnya dari samping mata. Sebenarnya bisa juga untuk melihat, tapi nggak mungkin karena mata kita nanti posisinya bukan di sini. Ini posisi pipi ya, bukan mata. Jadi ya kita nanti melihatnya tetap dari sini, celah di atas mata, baik dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri, sama aja. Oke. Dan sekarang seperti biasa akan saya coba pakai.
Oke guys, that's it untuk review kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sekarang kalian jadi berminat untuk memiliki helm Ultraman Zero? Atau mungkin kalian malah lebih berminat dengan helm Ultraman 3? Dan ingat, untuk helm Ultraman 3, dia ada dua versi. Yang pertama adalah versi Hero Helmet yang ini, yang di bagian tengahnya ada sambungan, sama seperti Ultraman Zero. Dan yang satu lagi adalah yang versi bagian tengahnya mulus, sama sekali tidak ada sambungannya. Jadi itu benar-benar satu helm utuh. Dan helm Ultraman 3 yang itu juga sudah pernah saya perlihatkan saat saya mereview helm Ultraman 3 yang ini. Jadi kalau kalian ingin mengetahui seperti apa helm Ultraman 3 yang bagian tengahnya mulus yang tidak ada sambungannya, silahkan kalian bisa menonton video review helm Ultraman 3 yang ini. Ada di sini. Dan saya juga menuliskan linknya di deskripsi. Jadi silahkan kunjungi linknya. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.